Selamat siang Bapak Iko, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan 2, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah permasalahan yang kerap terjadi di lingkungan saya dan dianggap sepele, yaitu keberadaan kucing liar yang membuang kotorannya sembarangan. Masalah ini sudah berdampak pada kesehatan warga, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan. Di satu sisi ada kucing yang dengan hak hidupnya, tapi di sisi lain ada manusia yang butuh lingkungan yang bersih. Saya Christine Jacqueline Dewi Maulian dengan NIM 24090000126 di kelas D. Saya mengambil masalah mengenai kucing liar dan kotoran sembarangan antara hak satwa dan kenyamanan manusia. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah, yaitu masalah kucing liar yang sering buang kotoran sembarangan menjadi isu lingkungan yang cukup mengganggu kenyamanan warga, khususnya di area pemukiman yang saya tinggali saat ini. Keberadaan kucing liar yang tidak terkontrol menyebabkan kotoran mereka tersebar di halaman rumah, taman, dan area umum lainnya, yang berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, perilaku kucing liar juga dapat menambah beban pembersihan yang harus dilakukan warga. Berdasarkan pengamatan, kucing liar cenderung berada di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh manusia, terutama di sekitar pemukiman warga. Kotoran kucing ini yang tidak dibersihkan dapat mencemari lingkungan, menarik lebih banyak kucing ke area tersebut, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas atau tempat khusus bagi kucing untuk membuang kotoran, sehingga mereka mencari tempat yang tidak mereka ketahui atau lokasi sembarangan. Dan selain itu, masalah ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga yang khawatir akan risiko kesehatan atau terganggu dengan bau dari kotoran yang tersebar di sekitar rumah mereka. Selanjutnya di sini ada alternatif kebijakan, yaitu penyediaan area khusus untuk kucing liar. Tujuannya di sini memberikan kucing liar untuk hidup tanpa mengganggu kenyamanan manusia. Jadi, seperti menyediakan area khusus di lingkungan, seperti taman atau halaman yang aman, di mana kucing liar bisa menempatkan tempat untuk berlindung dan buang kotoran tanpa mengganggu rumah warga. Area ini dapat dilengkapi dengan tempat makan dan minum untuk kucing liar. Selanjutnya ada usulan kebijakan. Yang pertama, program sterilisasi kucing liar. Tujuannya mengendalikan populasi kucing liar secara humanis dan mencegah pertumbuhan jumlah kucing yang tidak terkontrol. Nah, penjelasannya di sini, pemerintah atau dinas terkait bekerja sama dengan organisasi pencinta hewan untuk mengadakan program sterilisasi atau vaksinasi massal bagi kucing liar. Program ini tidak hanya menanggulangi masalah populasi, tetapi juga meningkatkan kesehatan kucing liar dan mengganggu penyebaran penyakit dari kucing liar itu sendiri. Yang kedua adalah edukasi dan kampanye kebersihan lingkungan. Tujuannya meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya kebersihan dan cara mengatasi masalah kucing liar dengan bijak. Penjelasannya di sini ialah melakukan sosialisasi melalui pertemuan warga, brosur, atau media sosial untuk mengedukasi cara-cara menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan yang baik terhadap kucing liar. Warga juga diajak untuk tidak memberi makanan sembarangan kepada kucing liar yang bisa menarik lebih banyak kucing liar ke sekitar rumah mereka. Selanjutnya adalah rencana tindakan, yaitu penyediaan fasilitas buang kotoran. Tujuannya di sini ialah mengurangi kotoran kucing liar yang bertebaran di halaman rumah warga. Dan langkah tindakannya yang pertama, menentukan lokasi yang strategis, misalnya di taman atau area yang terbuka. Yang kedua, membuat tempat atau lubang kotoran. Yang ketiga, memastikan fasilitas tersebut terjaga kebersihannya dengan jadwal pembersihan secara rutin. Berikut ialah video wawancara yang sudah saya lakukan bersama Bapak Ketua RT 01. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hendra selaku Ketua RT 01. Selamat siang Bapak. Selamat Terima siang. kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya. Pada hari ini saya mau membahas mengenai suatu masalah yang cukup sering dikeluhkan warga di sekitar RT 1, yaitu mengenai kucing liar yang membuang kotorannya itu sembarangan. Jadi saya ingin mengetahui pendapat Bapak mengenai masalah yang terjadi di RT yang Bapak naungi ini. Nah, bagaimana Bapak melihat tingkat populasi kucing di lingkungan RT 1 dalam beberapa tahun terakhir? Ada peningkatan atau enggak ya Pak? Untuk masalah
kucing liar itu kita akan mencari tahu bahwasanya kucing itu ada yang peliharaan dan ada yang liar. Dimana di sini ditanyakan adalah masalah pertumbuhan kucing liar. Untuk tahun-tahun belakangan ini, kalau di wilayah lingkup RT 1 untuk kucing liar ada pertambahan yang tidak begitu signifikan, paling banter mungkin 10% dari populasinya. Itu dikarenakan adanya dari warga yang kurang peduli itu membuang anak-anak kucing di wilayah sepanjang jalan RT 1. Di situ akhirnya ditemukan oleh warga, di mana ada warga yang tidak peduli itu akhirnya membuang kembali, entah itu ke pasar atau ke mana itu, ke tempat yang lain. Dan ada juga warga yang memelihara kucing itu, akhirnya dibawa pulang terus dikasih makan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah hanya mengasih makan tetapi tidak memberikan tempat, sehingga kucing tersebut akhirnya membuat kotoran itu kemana-mana. Ini yang menjadi masalah. Kalau misalnya dari keluhan warga yang paling sering disampaikan ke Bapak terkait masalah kucing liar ini, khususnya soal kotoran sembarangan, itu ada apa enggak? Untuk saat ini, kalau yang 6 bulan yang kemarin ada, itu akhirnya dari KRT-an itu kan cenderung dari warga saya, warga RT 1 ini banyak yang kebetulan pencinta hewan, jadi banyak sekali yang peduli untuk kebersihan lingkungan. Seperti saya sendiri itu juga setiap pagi itu kadang keliling di sekitar rumah, di sekitar halaman. Apabila ada kotoran maka secara sukarela kita membersihkan kotoran itu sehingga tidak sampai tercecer di jalan, entah itu diinjak atau kena sepeda motor yang lewat. Di wilayah sekitar Bapak kan sudah ada cara untuk mengatasi masalah ini ya. Sejauh mana ya Pak efektivitasnya? Atau bentuknya itu seperti apa? Sejauh ini kita bentuknya itu ya, kita setiap warga itu pasti punya namanya serok ya, apa sekrop. Kalau bahasa tukangnya itu cetok. Nah, kita bikin itu cetok, kemudian kita pakai cikrak plastik yang untuk yang kecil itu yang bisa kita pinjam itu. Nah, kita pakai itu aja selama ini. Dan selama ini di sekitaran wilayah saya sini, sekitaran saya ini bisa teratasi, nggak sampai namanya kotoran itu sampai endap 1 hari, itu nggak pernah. Itu yang selama ini saya terapkan, dan mudah-mudahan nanti bisa menular di warga-warga lain. Kalau yang dari Bapak lihat dari masalah ini beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir, itu menurut Bapak ada perlu kerjasama dengan pihak luar kayak dinas kesehatan atau organisasi pencinta hewan gitu? Untuk selama ini kalau secara pribadi sih belum sampai ke ranah itu ya, jadi belum ke ranah itu. Karena kan apa? Karena kan sampai kita ke ranah itu berarti kita nggak punya solusi atau bagaimana mengkondisikan kucing itu. Mungkin terlalu banyak populasinya sehingga kita kewalahan. Ya, kebetulan di wilayah saya karena populasinya masih bisa dikondisikan dan juga kita masih punya orang-orang yang peduli kepada pecinta satwa dan juga peduli lingkungan, sehingga untuk hal-hal sedemikian itu kita tidak perlu sampai melibatkan dinas terkait ya, seperti sampai kita lari ke DLH, dinas lingkungan hidup, kita lari ke puskesmas atau ke sanitarian ya kan, karena itu berhubungan dengan sanitasi juga, karena sanitasi juga berhubungan dengan limbah. Mungkin untuk ya pertanyaan ini saya jawab bahwa di lingkungan saya ini, yang saya jawab lingkungan saya di lingkungan RT 1 ini masih tidak sampai menggandeng dinas-dinas terkait untuk penyelesaian itu, jadi masih bisa dikelola secara mandiri di wilayah RT. Baik Bapak, terima kasih Bapak RT atas penjelasan dan waktunya. Semoga penjelasan yang diberikan bisa menyadarkan warga untuk menjaga lingkungan RT 1 menjadi bersih dan sehat. Lingkungan bersih juga akan mencerminkan sikap kita, kebijakan kita kepada sesama. Kalau kita lingkungan bersih, pasti kita sesama juga baik. Terima kasih Mbak. Sekian dari saya, terima kasih.